Well, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara tentang rahasia yang diungkapkan dalam kitab Wahyu tentang jatuhnya kota-kota besar atau lumpuhnya kota-kota besar di seluruh dunia. Dan ini masa-masa sukar, ini masa-masa yang sangat sulit di mana kita perlu waspadai bahwa di hari-hari ini kita mesti semakin berjaga-jaga dan semakin siap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Well, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Kalau sudah lihat judul dari pasal ini, jatuhnya Babel. Kata Babel ini pertama kali muncul di kitab Kejadian pasal yang ke-11. Dan Babel ini menunjuk kepada kota yang pertama kali pernah dibangun oleh manusia setelah air bah. Nah, kalau Babel ini menunjuk kepada sebuah kota yang pernah dibangun oleh manusia, maka di Wahyu pasal 18 tidaklah berlebihan kalau kita mengartikan Babel ini adalah menunjuk kepada kota-kota yang akan runtuh di seluruh dunia. Dan rupanya di sini Yohanes melihat bahwa di hari-hari akhir bahwa kota-kota besar di dunia itu akan runtuh, lumpuh. Dan ini dilukiskan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, garis bawahi Babel, kota besar itu. Rupanya Yohanes melihat bahwa di hari-hari akhir itu kota-kota di seluruh dunia itu akan mengalami kelumpuhan. Nah, kalau kita melihat fenomena ini terjadi, maka kita mesti ngerti bahwa kita ini hidup di zaman akhir, di mana kita masuk di dalam penggenapan Wahyu pasal 18. Nah, rupanya kota-kota besar di dunia ini akan lumpuh itu disebabkan oleh sampar. Dan ini dijelaskan di ayat yang ke-8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari. Satu hari berbicara waktu yang begitu cepat. Bukankah hari ini sampar itu tiba-tiba datang dan begitu cepat membuat lumpuh seluruh kota-kota besar di dunia. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Rupanya kota-kota besar di dunia itu lumpuh akibat sampar. Dan ini sudah dilihat oleh Yohanes. Makanya Yohanes tulis ini supaya orang-orang percaya ketika dia menyelidiki Alkitab, dia mengerti bagaimana keadaan hari-hari akhir, bagaimana keadaan hari-hari menjelang Tuhan datang. Dan kalau hari ini seluruh kota-kota mulai kelihatan keruntuhannya, di mana seluruh sektor runtuh, sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, transportasi, bahkan sektor pendidikan, semua lumpuh. Dan lumpuhnya ini akibat apa? Sampar. Dan rupanya sampar ini juga menyebabkan perkabungan. Bagaimana kalau sampar ini melanda begitu dahsyat, banyak orang yang tiba-tiba mati. Perkabungan di seluruh dunia, orang mati begitu banyak. Bukan hanya itu saja, orang yang mati bisnisnya juga begitu banyak. Seluruh dunia berkabung. Dan bukan hanya itu saja, akibat sampar dijelaskan di sini. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Sampar selalu mengakibatkan adanya kelaparan global. Dan dunia sedang memprediksi bahkan terjadi kelaparan global. Dan ini sudah ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 18. Kalau kita melihat fenomena ini terjadi, kita mesti siap-siap bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan dilukiskan di ayat ke-9, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan, dengan dia akan menangis dan meratapinya. Saudara lihat, seluruh pejabat-pejabat, raja-raja berduka, walaupun mereka berkuasa, banyak duit dan lain sebagainya, berduka karena mereka hari ini juga diancam oleh ganasnya virus corona. Mereka tidak tahu harus berbuat apa menghadapi virus corona ini. Mereka dibuat pusing
karena sampar ini melanda begitu dahsyat, bagaimana cara menghentikannya juga mereka tidak tahu. Para raja-raja berduka, menangis. Bagaimana dengan para pedagang? Di ayat yang ke-11, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Coba saudara lihat, hari ini toko-toko terpaksa ditutup. Karena apa ditutup? Karena tidak ada yang beli. Mungkin ada yang beli, tetapi karena ada sampar tidak berani buka. Dan banyak perusahaan-perusahaan ditutup, sehingga apa? Sehingga karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan. Akibat kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan daya beli, mereka tidak bisa membeli, mereka tidak bisa makan minum, terjadi kelaparan. Pedagang-pedagang di sini dikatakan menangis berduka. Pedagang-pedagang papan atas pun, para pembisnis papan atas pun akan mengalami hal yang sama. Dan kalau saudara lihat di ayat yang ke-17, dan setiap nakoda dan pelayan dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut, bahkan ini sampai nelayan pun kena imbasnya, berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Semua orang berduka. Karena apa? Adanya sampar yang mengamuk, membuat kota-kota lumpuh. Kalau sudah lihat sekarang, seluruh sektor-sektor perekonomian, sektor-sektor perdagangan, semuanya lumpuh. Dan Tuhan sudah tulis di dalam kitab Wahyu bahwa ini pasti akan terjadi. Dan sekarang kita melihat ini sudah terjadi. Ini baru sampar COVID-19. Belum nanti kalau muncul virus-virus lain. Bagaimana keadaan dunia ini? Semakin parah. Dan kalau hari ini ada orang berkata, oh kita lihat nanti tahun depan itu lebih bagus, 2 tahun lebih bagus, lebih baik keadaannya. Dan orang coba menghibur dirinya masing-masing untuk optimis bahwa tahun depan mungkin keadaan masih baik. Tetapi Alkitab mencatat semakin tahun, bahkan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi semakin memburuk. Tuhan sudah tulis dalam kitab Wahyu melalui Yohanes. Dan Yohanes sudah tuliskan semua bahwa kota-kota besar di seluruh dunia ini akan runtuh. Nah kalau kita melihat peristiwa ini terjadi, kita mesti berjaga-jaga, kita mesti siap-siap. Bukan semakin mengumbar hawa nafsu kita, mengumbar hidup kita semakin rakus kepada yang namanya dosa, kepada kepentingan dunia. Justru kita semakin sadar dan siap-siap bahwa hidup di bumi ini hanya sementara. Dan kalau Tuhan Yesus datang kita tidak siap, maka Tuhan bilang, kamu seperti anak gadis yang bodoh yang membawa pelita tetapi tidak membangunnya. Dan pesan Yohanes di Wahyu pasal 18 di ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Ini pesan yang ditulis oleh Yohanes dan ini pesan dari Tuhan. Nah, Tuhan bilang kepada umatnya, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian, garis bawahi, dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Anak Tuhan dilindungi. Kalau toh hari ini engkau kena imbas karena kehilangan pekerjaan, Tuhan masih bisa memberi pekerjaan. Kalau hari ini engkau mungkin ada yang kena serangan sampar virus corona, mungkin kau sakit, masih ada harapan. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus, engkau masih bisa sembuh. Sebab Tuhan bilang, kalau engkau keluar dari dosa-dosa yang sedang
merambah kota, engkau keluar dari dosa-dosa yang sedang merajalela di kota. Engkau tidak mengikuti dosa-dosa itu, maka Tuhan bilang engkau bertobat pasti terima, engkau sakit engkau dijamah dan disembuhkan. Masih ada harapan, sebab Yesus itu Allah yang berkuasa. Mau virus apapun, kalau engkau masih bisa berseru, Yesus, Yesus tolong sembuhkan aku, dan darah Yesus mengalir menyembuhkan saudara, masih ada harapan. Dan Tuhan mau hari ini kita siap-siap. Kalau melihat dunia seperti sekarang ini, di mana sampar mengamuk di mana-mana, kita melihat kelumpuhan mulai terjadi di kota-kota di seluruh dunia. Kita labuhkan hati kita kepada Tuhan dan kita cari wajahnya. Kita bangun hubungan yang intim dari hari ke hari. Saya percaya kau akan dituntun oleh Roh-Nya ke tempat-tempat yang aman. Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib. Amin. Sekarang berjagalah, oh Yesus. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sana Allah. Apalagi Tuhanku datang bawa saya masuk sana. Apalagi Tuhanku datang bawa saya masuk. Tetap semangat Tuhan, tetap semangat.